Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Salah satu paslon bupati menggugat KPU Donggala ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Program BMG resmi diterapkan di Sulawesi Tengah dengan menyasar ribuan siswa SMU. Harga tomat melonjak di pasaran Kota Palu dalam sepekan terakhir. Menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, tahapan demi tahapan terus bergulir. Pemerintah terus melakukan persiapan, termasuk Sulawesi Tengah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tengah menjalani tahapan penyiapan kelengkapan dokumen jemaah haji. Dokumen jemaah haji terus dilengkapi dari 13 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah. Pada 1 Februari 2025 mendatang akan dilaksanakan pemvisaan dokumen haji serentak secara nasional. Setelah dokumen seperti paspor masing-masing jemaah calon haji siap, baru akan dilanjutkan dengan perekaman biovisa. Persiapan untuk pemvisaan, rencana pemvisaan ini tanggal 1 Februari secara nasional, sehingga diharapkan seluruh dokumen jamaah haji itu sudah siap. Makanya sampai dengan hari ini seluruh teman-teman di seksi haji kabupaten kota sedang melakukan kelengkapan dokumen. Jadi seperti paspor sudah harus siap. Kemudian setelah itu ada lagi perekaman biometrik, biovisa namanya kan, dalam rangka persyaratan untuk penerbitan visa, maka dilakukan perekaman bagi seluruh jamaah haji yang akan berangkat yang sudah keluar nomor kursinya. Nah, tinggal kita akan menunggu waktu pelunasan. Kan kemarin DPR RI dan Kementerian Agama sudah sepakat untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Jemaah calon haji Sulawesi Tengah sendiri yang masuk dalam daftar tunggu hingga saat ini tercatat sebanyak 44.942 jemaah. Adapun jemaah calon haji yang akan diberangkatkan pada tahun ini masih sama dengan kuota yang diberikan pemerintah pusat, yakni sebanyak 1.993 jemaah. Dari 1.870 jemaah tersebut merupakan jemaah murni, 100 jemaah kuota lanjut usia, 5 dari kelompok bimbingan ibadah haji, dan 18 petugas haji daerah. Selain memastikan kelengkapan dokumen haji, para jemaah calon haji juga sudah mulai melakukan pemeriksaan kesehatan di beberapa fasilitas kesehatan. Salah satunya di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu. Antrean pun terlihat pada Senin pagi. Loket khusus di lantai 1, Gedung Anutapura Medical Center diberlakukan teruntuk jemaah calon haji yang melakukan pemeriksaan kesehatan. Mengalokasikan lantai khusus loket untuk pengambilan, untuk pendaftaran calon jemaah haji, kemudian pasien tersebut dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu di lantai 1 gedung AMC, jadi semuanya berada di lantai 1, yaitu pemeriksaan penunjangnya terdiri dari pemeriksaan darah, karena pasiennya puasa, tentunya kami mengambil darah, kemudian di EKG kemudian ronsen. Seperti itu. Setelah itu nanti 2 jam setelah puasa tadi kembali lagi untuk diambil darahnya. Bagi para jemaah calon haji akan dilakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari pemeriksaan penunjang laboratorium seperti elektrokardiogram alias EKG dan ronsen. Setelah itu jemaah calon haji juga akan diagendakan untuk konsultasi langsung dengan dokter spesialis penyakit dalam. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palu pada awal tahun 2025 mengalami kenaikan. Salah satu yang mengalami lonjakan harga ialah tomat. Harga di pasar tradisional Kota Palu saat ini mencapai Rp14.000 per kilogram. Naiknya harga tomat ini dibenarkan Ramla, salah seorang pedagang tomat di Pasar Impres Manonda, Kota Palu, Senin pagi. Menurutnya, kenaikan harga tomat sudah dirasakannya sejak akhir Desember 2024.
Awal tahun harganya justru naik, yang semula Rp12.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Sekarang tomat eceran kan 14.000. Iya, penghargaan 12. Jadi naik 2.000 lagi. Ini naiknya sejak kapan? Sejak sebelum tahun baru. Sebelum tahun baru, Pak. Iya. Berarti sekarang naik pertama berapa naiknya? 12. Beberapa hari pernah anjlok sampai 35.000. Ini sudah naik. Awal tahun ini, harga tomat terus melejit. Meski demikian, harganya relatif bergejolak. Gejolak harga tomat diakui menah pedagang tomat lainnya. Menurutnya harga tomat masih bermain, kadang naik, kadang pula turun. Lomban begini, ada kan cuma ada masuk. Iya. Itu yang bikin turun. Kalau tahun 2024 lalu kan bahkan sampai 3.000. Iya, hancur pada waktu itu. Sekarang sudah agak mending lah. Iya. Kalau bagi pedagang bagaimana kalau naik? Kalau bagi pedagang kalau naik ya alhamdulillah. Iya. Kayaknya ada pemasukan, bagus pemasukan. Kalau turun enggak. Stoknya dari mana kayaknya? Stoknya dari Palolo. Oh, Palolo. Naiknya harga tomat justru disenangi para pedagang. Menurut mereka justru dengan naiknya harga tomat, mereka lebih mudah meraup keuntungan. Harga tomat dari petani sendiri saat ini per kilogramnya mulai Rp9.000 sampai Rp10.000. Harga ini dianggap membaik dibanding sebelumnya pada pertengahan tahun 2024 lalu yang anjlok hingga Rp2.000 per kilogramnya. Adapun stok tomat yang disuplai ke Kota Palu dan sekitarnya, sebagian besar bersumber dari Biromaru dan Palolo, Kabupaten Sigi. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Kota Palu yang dihuni mayoritas suku Kaili dikenal memiliki banyak kesenian tradisional. Sayangnya, sebagian alat kesenian tradisional tersebut sudah jarang ditemukan dan dimainkan oleh anak muda. Kondisi itulah yang mendorong Sudin, warga Kelurahan Kayu Malwe Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, untuk membuat alat musik tradisional khas suku Kaili. Mulai dari kakula, gimba, lalove hingga jimbe. Sudah 15 tahun lamanya, pria Parubaya tersebut menggeluti usaha kerajinan alat musik tradisional. Dibantu keluarganya, Sudin menekuni pembuatan alat kesenian tradisional. Meski belajar secara otodidak, Sudin mampu menghasilkan alat kesenian yang berkualitas bagus dan diminati banyak pembeli. Mereka tidak hanya warga Kota Palu, tapi juga berasal dari sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah. Bahkan ada yang datang dari luar Sulawesi Tengah. Setelah berhasil ada orang minat, langsung dia angkat. Lalu mau bilang begini. Begitu saya bilang harga sekian, oke. Bapak jual kemana saja sudah ini? Dari toli-toli, ini Banawa, atas Tenggala, dengan ini. Sampai luar Sulawesi Tengah ada, Iya. Pak? Alat kesenian ciptaan Sudin dijual bervariasi, mulai dari 1 juta hingga 15 juta rupiah. Untuk menghasilkan alat kesenian tersebut, ia butuh waktu hingga 1 minggu. Meski tidak terlalu banyak pembelinya, namun Sudin bersyukur karena bisa menghidupi keluarganya dari usaha tersebut. Ia juga senang bisa membantu pemerintah daerah dalam melestarikan warisan leluhur tersebut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.